Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Fadila Firdaus dengan NIM 202101021104. Di sini saya akan mempresentasikan penerapan Good Corporate Governance pada perusahaan pegadaian yang digunakan untuk materi ujian akhir semester mata kuliah tata kelola perusahaan. Di sini saya akan membahas 6 poin, yaitu pengertian dan prinsip GCG, kedua ada sejarah PT Pegadaian, yang ketiga ada proses bisnisnya, yang keempat ada penerapan dan hasilnya, kelima kesimpulan, dan yang terakhir saran. Di sini yang pertama ada pengertian. Good Corporate Governance secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah atau value add untuk semua stakeholder. Itu menurut Monks tahun 2003. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini. Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya. Dan yang kedua, ada kewajiban untuk perusahaan melakukan pengungkapan atau disclosure secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder. Yang selanjutnya ada prinsip. Yang pertama ada transparansi. Prinsip transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengumpulkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Yang kedua ada akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Selanjutnya ada pertanggungjawaban atau responsibility. Prinsip pertanggungjawaban adalah kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat serta prinsip-prinsip GCG. Yang keempat ada kemandirian. Prinsip kemandirian adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Yang terakhir ada kewajaran atau fairness. Prinsip kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ada sejarah PT Pegadaian. Di sini ada yang pertama, pada tahun 1746 sejarah Pegadaian dimulai saat VOC mendirikan Bank Van Lening sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Pada tahun 1811 pemerintah Inggris mengambil alih dan membubarkan Bank Van Lening. Masyarakat diberi keleluasaan mendirikan usaha pegadaian. Pada tahun 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 1 April 1901. Pada tahun 1905 Pegadaian berbentuk lembaga resmi jawatan. Terus selanjutnya pada tahun 1961 bentuk badan hukum berubah jawatan ke PN berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 19 tahun 1960, Jo peraturan pemerintah PP no 178 tahun 1961. Pada tahun 1969 bentuk badan hukum berubah dari PN ke Perjan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1969. Selanjutnya pada tahun 1990 bentuk badan hukum berubah dari Perjan ke Perum berdasarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1990 yang diperbarui dengan peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2000. Pada tahun 2012 bentuk badan hukum berubah dari Perum ke Persero pada tanggal 1 April 2012 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2011. Pada tahun 2021, bentuk badan hukum berubah dari Persero ke Perseroan Terbatas pada tanggal 23 September 2021 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2021. Selanjutnya ada proses bisnis. Di sini ada bisnis utama Pegadaian adalah memberi pinjaman dengan jaminan barang bergerak baik secara konvensional maupun syariah.
Sedangkan bisnis pendukungnya meliputi pembiayaan usaha mikro, cicilan dan tabungan emas, cicilan kendaraan bermotor, pembiayaan haji dan wisata syariah, serta beraneka jasa lainnya seperti pengiriman uang, multi pembayaran online, jasa taksiran, jasa titipan, sertifikasi batu permata, dan safe deposit box. Dalam mengelola bisnis, Pegadaian selalu mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG yang bertujuan tinggi, nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan. Selain itu, melalui produk dan layanan, Pegadaian juga aktif melaksanakan berbagai program kemitraan dan bina lingkungan. Program Corporate Social Responsibility Pegadaian bertema Pegadaian Bersih-Bersih yang meliputi program bersih hati, bersih lingkungan, dan bersih administrasi. Di sini ada penerapan dan hasilnya. Yang pertama ada peningkatan transparansi. PT Pegadaian dapat menyajikan informasi yang jelas, akurat, dan mudah dipahami kepada para pemangku kepentingan atau stakeholder, termasuk pemegang saham, nasabah, karyawan, dan masyarakat umum. Yang kedua ada perbaikan akuntabilitas. Dengan penerapan GCG, PT Pegadaian akan meningkatkan akuntabilitasnya terhadap pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas yang baik juga dapat mendorong manajemen yang bertanggung jawab dan transparan. Yang ketiga ada pengelolaan risiko yang lebih baik. Prinsip GCG mendorong perusahaan untuk memiliki mekanisme pengawasan dan pengendalian yang efektif, termasuk dalam hal pengelola risiko keuangan, operasional, risiko, dan reputasi. Yang keempat ada peningkatan kepatuhan terhadap regulasi. Dengan adopsi praktik GCG yang sesuai, perusahaan dapat memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang ditetapkan oleh otoritas pengawas dan regulator. Peningkatan nilai perusahaan. Dengan memiliki tata kelola yang baik, PT Pegadaian dapat menarik minat investor, mengurangi biaya modal, dan meningkatkan daya saing perusahaan. Yang terakhir ada pembangunan reputasi yang kuat. Dengan memprioritaskan integritas, etika bisnis, dan tanggung jawab sosial perusahaan, PT Pegadaian dapat dilihat sebagai entitas yang dapat diandalkan dan berkomitmen terhadap kepentingan semua pemangku kepentingan. Jadi dalam kesimpulannya dapat dikatakan bahwa penerapan GCG di PT Pegadaian telah membawa manfaat yang signifikan dalam meningkatkan tata kelola perusahaan, meminimalkan risiko, dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan membantu mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. PT Pegadaian terus berkomitmen untuk mempertimbangkan dan meningkatkan praktik-praktik GCG yang baik guna mencapai tujuan jangka panjangnya sebagai perusahaan jasa keuangan yang terpercaya dan tanggung jawab. Sarannya yaitu melakukan evaluasi dan peningkatan berkelanjutan. PT Pegadaian perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan GCG dan kinerja perusahaan terkait GCG. Hasil evaluasi ini harus digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan peningkatan berkelanjutan dalam penerapan GCG. Yang kedua ada melakukan pelatihan dan peningkatan kesadaran. Perusahaan dapat melaksanakan pelatihan dan program pendidikan bagi karyawan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip GCG, pentingnya integritas, etika, dan kepatuhan dalam menjalankan tugas mereka. Peningkatan kesadaran ini akan membantu menciptakan budaya yang mendukung penerapan GCG. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.